Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, PLT Sekretaris Dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali, Cabang Badung, dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati para wartawan, hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya, kita sekalian dapat berkumpul di ruang sidang utama Gosana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menghadiri rapat paripurna kelima masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025-2026 dengan acara pokok yaitu 1. Penyampaian penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap A. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual. B. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies. 2. Penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap A. Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026. B. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Pada kesempatan yang baik ini, kami pimpinan dan atas nama segenap anggota DPRD tidak lupa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2025 yang lalu. Semoga dengan semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut senantiasa membangkitkan semangat kita bersama dalam membangun Kabupaten Badung sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan laporan PLT Sekretaris Dewan dari 45 anggota Dewan termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 39 orang dan tidak hadir sebanyak 6 orang. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat-surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD.
Sehubungan dengan hal tersebut, rapat paripurna hari ini selain akan dibahas 2 buah ranperda inisiatif DPRD, juga akan dibahas surat masuk yang dikirim oleh Bupati Badung, yaitu 1. Surat nomor 900-16899-Setda-BPKAD tanggal 29 Agustus 2025 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026. 2. Surat nomor 100.3/12906/Setda tanggal 26 Mei 2025 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, sebelum penjelasan Bupati Badung, acara kita awali dengan mendengarkan bersama-sama penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap 2 rancangan peraturan daerah inisiatif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Badung, Saudara Dr. Andos Imadirete, SH MAP. Untuk itu kami persilahkan. Satu, fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual. Dan 2, perlindungan dan penertiban hewan menular rabies. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung, Mangupure, 29 Oktober 2025. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupure, yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tim ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati para wartawan media cetak dan media elektronik, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Puja pangastuti dan angayu bahagia serta puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarunugrahanya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025-2026 dengan salah satu agenda yang sangat strategis, yakni membahas produk hukum
daerah berupa rancangan peraturan daerah, baik yang merupakan usulan inisiatif DPRD maupun yang berasal dari pemerintah daerah. Sebelumnya, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh jajaran atas kerjasamanya dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Badung, dan semoga kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memegang teguh kebersamaan dalam mengemban penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan di Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat Dewan yang kami muliakan, memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, khususnya ketentuan pasal 149 ayat 1 huruf A, pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota, mengamanatkan pentingnya program legislasi daerah yang dikenal dengan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, yang menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Bupati dalam merencanakan landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan program-program pembangunan ke depan. Membentuk suatu peraturan daerah dimaksudkan untuk menjawab sebuah kebutuhan pada saat ini dan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, dari beberapa rancangan peraturan daerah yang telah disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah di tahun 2025, DPRD Badung telah menginisiasi beberapa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan umum terhadap rancangan peraturan daerah usulan DPRD atau inisiatif DPRD tentang 1. Fasilitas pelindungan kekayaan intelektual, dan 2. Perlindungan dan ketertiban hewan penular rabies. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual. Secara definisi, kekayaan intelektual merupakan suatu karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan pelindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual tersebut meliputi hak personal dan hak komunal. Hak personal terdiri atas paten, merek, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan hak komunal terdiri atas ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas kekayaan intelektual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan dan yang diberikan.
Permasalahan yang dihadapi bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat belum semuanya memahami secara bijak bahwa setiap karya intelektual manusia, potensi-potensi kekayaan alam, produk khas daerah, bahkan kebudayaan yang memiliki hakikatnya dilindungi melalui kekayaan intelektual. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di daerah masing-masing, karena kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan peningkatan potensi ekonomi bagi masyarakat. Upaya pelindungan kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk memberikan pelindungan hukum terhadap kepemilikan harta karya intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal. Pelindungan kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung harus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta kelompok-kelompok pegiat seni budaya sehingga Kabupaten Badung dapat meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbasis kekayaan intelektual. Upaya pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya terbatas pada pendaftaran kekayaan intelektual saja, namun terpenting adalah adanya peran aktif pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian terhadap potensi kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Badung agar dapat mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan. Fasilitasi pemasaran dan promosi bantuan permodalan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pelaku kekayaan intelektual di Kabupaten Badung sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan upaya simplifikasi atau penyederhanaan regulasi, maka upaya penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual tidak secara parsial terhadap jenis kekayaan intelektual tertentu saja. Pengetahuan mengenai upaya penyelenggaraan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual akan mengakomodir semua jenis hak atas kekayaan intelektual mulai dari hak personal dan juga komunal. Atas dasar pemikiran tersebut, rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi setiap perangkat daerah terkait untuk mendorong pelindungan kekayaan intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi di Kabupaten Badung. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies. Kabupaten Badung selain dikenal dengan wilayah pariwisatanya, Kabupaten Badung juga dihadapkan pada tantangan kompleks terkait perlindungan dan penertiban hewan, termasuk di dalamnya adalah hewan penular rabies atau disebut dengan HPR. Pertumbuhan populasi hewan liar dan hewan berpemilik yang dilepas liarkan, penyakit hewan menular, perdagangan satwa liar ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan merupakan permasalahan yang sering dijumpai pada masyarakat. Bagi Kabupaten Badung, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti pemeliharaan dan pengamanan yang memadai terhadap HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum.
Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Bali. Peningkatan populasi dan migrasi HPR, monyet, anjing liar, dan kucing liar seringkali menjadi hama di pemukiman penduduk, penyebab konflik masyarakat dan kerusakan lingkungan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung mencatat lebih dari 10.000 kasus gigitan hewan penular rabies HPR terjadi selama tahun 2024 di Kabupaten Badung. Jumlah kegigitan HPR tersebut berasal dari 9.058 kasus gigitan anjing, 1.025 kasus gigitan kucing, dan 96 kasus gigitan monyet atau kera. Jika kasus gigitan terjadi pada wisatawan asing dan berpotensi tertular rabies, hal ini akan dapat mencoreng citra pariwisata Bali dan Kabupaten Badung khususnya di mata internasional. Oleh karena itu perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk APR dan hak asasi masyarakat dalam konteks identitas, kultur, dan kegiatan keagamaan. Peran penting dan strategis dalam perlindungan dan penertiban HPR sehingga sangat perlu dituangkan dalam peraturan daerah sehingga masyarakat dan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, DPRD Kabupaten Badung menginisiasi peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies dengan maksud untuk menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa 1. Hak-hak masyarakat bersifat asasi berkenaan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies. 2. Hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan penertiban dari keserangan atau keterjangkitan rabies. 3. Hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies. 4. Tetap menghormati hak-hak masyarakat yang bersifat asasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang termasuk jenis HPR, dan kelima termasuk melibatkan desa adat dalam mengantisipasi penanggulangan rabies sesuai dengan kewenangannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikianlah penjelasan ini berkenan dengan penyampaian 2 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD untuk segera dibahas dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025 sampai dengan 2026. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua dalam mengemban dharma negara menuju pada sebesar-besarnya upaya peningkatan kesejahteraan Krama Badung. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik dan wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi. Santi, Santi, Om. Ketua DPRD Kabupaten Badung tertandatangani I Gusti Anom Gumanti SH MH.
Demikian tadi penyampaian penjelasan dari DPRD Kabupaten Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif ini akan kami serahkan kepada Bupati Badung. Sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan Bupati Badung terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 dan Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Untuk itu kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang saya hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung. Yang saya hormati seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, para pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah, para tenaga ahli DPRD, dan fraksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menghaturkan sesanti anggayu bagio kehadapan Ida Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerto warnugrahanya, pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan berbagai program kerja pembangunan daerah di Kabupaten Badung. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 yang terdiri dari A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 12 triliun 381 miliar 466 juta 147.147 rupiah. Pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2026 terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah dirancang sebesar 11 triliun 568 miliar 968 juta 280.600 rupiah. 2. Pendapatan transfer dirancang sebesar
Rp812.496.547. B. Belanja daerah. Belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 13.299.468.709 rupiah. Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 terdiri dari 1. Belanja operasi dirancang sebesar 6.747.232.195 rupiah. 2. Belanja modal dirancang sebesar 4.191.463.818 rupiah. 3. Belanja tidak terduga dirancang sebesar 211.423.990.648 rupiah. 4. Belanja transfer dirancang sebesar 2.155.564.782.048 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 159.488.559.658 rupiah. 2. Penerimaan pembiayaan utang sebesar 1.380.500.000.000 yang dipergunakan untuk pembebasan lahan dan konstruksi jalan di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan. 2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari 1. Penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar 300 miliar rupiah. 2. Pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar 325.095.238.096 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 87,3%. 2. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu A. Belanja operasi sebesar 50,74%. B. Belanja modal sebesar 31,30%. C. Belanja tidak terduga sebesar 1,59%. Dan D. Belanja transfer sebesar 16,37%. 3. Belanja mandatori pendidikan sebesar 28,17%. Dan 4. Belanja mandatori infrastruktur sebesar 43,36%. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting perkembangan dan kemajuan daerah yang ditunjukkan dari kemampuan secara finansial dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya menggali potensi dan sumber-sumber perekonomian daerah, termasuk dari kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri PMDN maupun penanaman modal asing PMA. Peran penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan strategis, mengingat modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan ekonomi. Masuknya penanaman modal ke Kabupaten Badung akan berdampak langsung pada peningkatan kegiatan produksi
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyelenggaraan penanaman modal sebagai urusan pemerintah wajib sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa penanaman modal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah pusat juga telah menetapkan kebijakan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi penanaman modal. Reformasi kebijakan dari undang-undang tersebut memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha dengan tujuan terciptanya ekosistem penanaman modal dan kemudahan berusaha. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, telah diatur pemberian insentif oleh pemerintah daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau penanam modal. Dukungan kebijakan fiskal dimaksud berupa instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian kemudahan juga dapat berupa penyediaan fasilitas non-fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau penanam modal guna mempermudah setiap kegiatan penanaman modal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di daerah dengan memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki. Pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal di daerah dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan disusunnya peraturan daerah ini yaitu untuk meningkatkan penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengembangan UMKM, meningkatkan daya saing investasi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, maka kami memandang sangat penting dan dibutuhkan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal sebagai wujud konkret penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagai di bidang penanaman modal di Kabupaten Badung terkait dengan pembentukan peraturan daerah dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 menyatakan bahwa penetapan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan atau penanaman modal diatur dengan peraturan daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan berkenaan dengan penyampaian dokumen penganggaran daerah dengan harapan dapat dibahas dan disetujui menjadi dokumen daerah dan penyampaian rancangan peraturan daerah. Dengan harapan dapat dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah yang disepakati dalam masa persidangan. Saya menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan didiskusikan untuk mendapat suatu kesepahaman bersama. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dari Dewan ini sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang kami ajukan ini. Semoga ide yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, tuntunan dan kekuatan kepada kita semua sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan Kramo Badung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, 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 Om. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan kepada para ketua-ketua fraksi DPRD untuk dijadikan referensi dalam menyusun pandangan umum fraksi. Untuk itu kepada para ketua fraksi kami persilakan ke depan. Hadirin peserta paripurna Dewan yang kami hormati, setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung tersebut, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti rapat hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.